Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jujur aja bisa bikin bulu kuduk berdiri, apalagi buat Anda yang sekarang duduk di kursi kepemimpinan atau manajemen. Kita akan mengupas tuntas sebuah garis yang luar biasa tipis, garis yang memisahkan antara risiko bisnis yang wajar dan tindak kejahatan. Di era sekarang, kita melihat banget ada konflik yang makin tajam antara integritas pribadi seorang pemimpin dengan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Maksudnya, pernah kebayang nggak sih keputusan yang Anda ambil murni demi kemajuan perusahaan, malah berbalik jadi bumerang yang ngancam kebebasan Anda sendiri? Nah, siapkan diri Anda, karena apa yang bakal kita bahas ini adalah realitas nyata yang dihadapin para profesional setiap harinya. Untuk benar-benar paham seberapa gentingnya situasi ini, coba bayangin sebuah skenario yang sangat paradoks dari sumber materi kita hari ini. Bayangkan sebuah ruang keluarga. Ada seorang istri yang nangis terseduh-seduh di pelukan suaminya, dan anak mereka juga ikutan terdiam dengan wajah yang super pilu. Kalau ngeliat adegan kayak gitu, kita pasti mikir, wah jangan-jangan suaminya baru aja divonis penjara nih. Tapi ternyata enggak. Tangis ketakutan itu pecah justru ketika sang suami ngabarin kalau dia baru aja dipromosikan jadi direktur utama di salah satu BUMN. Ya beneran, sebuah pencapaian karir tertinggi yang harusnya dirayain besar-besaran malah disambut dengan rasa takut yang luar biasa. Gila kan? Ada satu kutipan dari sumber kita yang ngena banget dan menangkap esensi ketakutan itu dengan sempurna. Sebuah amanah yang terasa seperti awal dari kemungkinan musibah. Realitas pahitnya tuh begini, di benak banyak profesional zaman sekarang, udah tumbuh satu kesadaran yang sejujurnya agak mengerikan, yaitu niat baik, kerja keras, bahkan integritas yang nggak tergoyahkan sekalipun, ternyata udah nggak cukup lagi buat melindungi mereka dari resiko di penjara. Sebuah kesalahan administratif atau keputusan bisnis yang meleset sedikit aja, walaupun murni tanpa niat jahat, bisa dengan gampang nyeret seorang pemimpin ke balik jeruji besi. Bagian pertama dari pembahasan kita, ironi sebuah jabatan baru. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Di dunia nyata, kompleksitas bisnis yang geraknya serba cepat itu sering banget tabrakan langsung sama sistem hukum yang kaku. Coba kita bandingin. Di ruang rapat, bisnis itu ibarat organisme yang hidup. Keputusan bernilai triliunan rupiah diambil berdasarkan asumsi, proyeksi masa depan, ketidakpastian pasar, dan pengambilan risiko yang udah diukur. Semuanya penuh nuansa dan abu-abu. Tapi, begitu sebuah keputusan bisnis ini gagal dan masuk ruang sidang, wow, seluruh kompleksitas tadi seringkali dipangkas habis-habisan. Direduksi secara brutal jadi satu pertanyaan aja. Apakah ada kerugian negara atau tidak? Sistem hukum seringkali kehilangan nuansanya dan cuma mau ngelihat segala sesuatunya dalam warna hitam dan putih. Lanjut ke bagian kedua, titik buta hukum pidana. Nah, gesekan antara dua dunia yang beda banget ini nyiptain apa yang kita sebut sebagai titik buta hukum pidana. Kalau hukum gagal ngebedain mana kegagalan bisnis dan mana korupsi, inovasi itu bakal mati tercekik ketakutan. Sebenarnya nih ya, hukum bisnis kita tuh punya tameng buat ngelindungin para pengambil keputusan, namanya Business Judgment Rule atau BJR. Ini adalah prinsip yang harusnya ngelindungin direksi atas keputusan bisnis rasional yang sayangnya berujung kerugian. Asalkan keputusan itu diambil dengan itikat baik, nggak ada konflik kepentingan dan informasinya memadai. Intinya, BJR ini pelindung rasionalitas bisnis. Tapi, sumber kita nyorotin satu ironi besar. Argumen BJR ini sekarang seolah-olah nggak laku di proses peradilan kita. Prinsip sepenting ini sering banget kalah telak sama logika hukum yang lebih instan, lebih cepat menghakimi, dan ironisnya jauh lebih dangkal. Terus, apa sih yang sebenarnya hilang dari proses peradilan kita? Jawabannya adalah mens rea, atau niat jahat. Hukum pidana itu kan pada dasarnya nggak diciptain cuma buat menghukum sebuah akibat atau kerugian finansial. Esensinya adalah untuk menghukum niat. Tanpa adanya niat jahat, kerugian finansial itu ya murni cuma kesalahan bisnis aja, bukan kejahatan. Tapi disinilah letak masalah terbesarnya. Niat jahat itu nggak pernah berwujud dokumen tertulis yang rapi di atas meja. Niat itu sembunyi di dalam pola, di dalam motif, dan relasi antar manusia. Buktiin niat butuh ketelitian tingkat tinggi. Sementara ngitung kerugian finansial, jauh lebih gampang dan instan. Masuk ke bagian ketiga, membedakan risiko dan kejahatan. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian hal yang paling krusial. Tanpa batasan yang jelas, para pemimpin bakal terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jadi mari kita tarik garis demarkasi yang tegas. Risiko bisnis yang wajar itu terjadi pas sebuah keputusan gagal karena informasinya terbatas waktu itu. Atau tiba-tiba ada fluktuasi ekonomi global yang gak ketebak. Atau sekedar opportunity cost, biaya kehilangan peluang. Ini semua sah-sah aja selama, garis bawah ya, selama ada itikat baik. Sebaliknya,
Sebuah tindakan baru berubah jadi tindak pidana kalau ada unsur kejahatan di dalamnya. Niat jahatnya jelas, ada benturan kepentingan buat memperkaya diri sendiri atau kroninya, dan sengaja nabrak prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penegak hukum tuh harusnya jeli ngelihat ke area mana sebuah kasus ini berlabuh, bukannya ngambil jalan pintas dan nganggap semua kerugian perusahaan otomatis korupsi. Tapi tunggu dulu, buat Anda para profesional penting banget buat sadar kalau tameng business judgment rule yang kita omongin tadi itu nggak bekerja kayak sihir. Dia bukan pelindung goib. BJR ini sering banget runtuh di pengadilan gara-gara fondasi tata kelola prosesnya di internal itu lemah. Anda harus secara pragmatis ngebangun pertahanan ini dari awal. Gimana caranya? Pertama, tiap mau ambil keputusan besar, lengkapi dengan legal opinion dari pihak eksternal yang benar-benar independen. Kedua, pastiin setiap kajian risiko itu tercatat dengan super detail dan kaku dalam notulensi rapat. Dan yang ketiga, harus ada jejak bukti yang nggak terbantahkan kalau keputusan tersebut diambil murni demi kepentingan terbaik perusahaan. Pokoknya dokumentasi adalah garis pertahanan terakhir Anda. Jangan main-main sama urusan ini. Bagian keempat, membangun jembatan keadilan. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini semua terbangun menjadi sebuah solusi sistemik. Karena kan nggak adil ya kalau beban pembuktiannya cuma dilempar ke individu doang. Kalau kita sepakat nggak semua kegagalan bisnis itu kejahatan, kita butuh kerangka kerja 4 langkah ini. Langkah pertama, harus ada demarkasi tegas. Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP harus jadi pintu gerbang pertama buat ngurusin hal-hal administratif. Langkah kedua, aparat penegak hukum atau APH baru boleh intervensi kalau dan hanya kalau ditemukan indikasi kuat ada motif kejahatan atau konflik kepentingan. Langkah ketiga, kalau sampai diaudit, gunain dong audit investigatif yang bisa baca relasi dan motif tersembunyi, bukan yang cuma jago ngitung selisih angka aja. Dan langkah keempat, dari sisi perusahaannya sendiri, wajib tegakin disiplin tata kelola biar tiap keputusan punya jejak yang bisa ditelusuri atau traceability. Bagian kelima, pertanggungjawaban yang paling akhir. Pada akhirnya, biarpun kita udah ngebangun sistem hukum yang super adil dan tata kelola perusahaan yang tanpa celah, kita bakal tetap dihadapkan pada satu realitas yang sangat fundamental. Sumber materi kita menyentuh sebuah konsep yang sangat mendalam dari Al-Quran di Surah Al-Ahzab ayat 72. Di situ digambarin dengan sangat puitis dan menggetarkan bahwa yang namanya amanah atau tanggung jawab itu adalah beban yang teramat sangat berat. Saking beratnya nih, langit, bumi, dan gunung-gunung aja sampai nolak dan ketakutan buat mikulnya. Ini ngingetin kita semua kalau jabatan, posisi direktur, kekuasaan, itu tuh bukan sekedar prestise karir yang bisa dibanggain. Itu adalah sebuah beban eksistensial yang menuntut kejujuran di level yang paling murni. Dan konsep ini bawa kita balik lagi ke urusan mensrea tadi, tapi kali ini pakai kacamata ilahiyah. Ada satu hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang sangat terkenal. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Pengadilan manusia mungkin bakal sibuk raba-raba nyari bukti tertulis, kertas, tempel, atau tanda tangan buat ngejudge ada nggaknya niat jahat. Tapi, dalam penghakiman yang paling tinggi nanti, niatlah yang pertama kali ditimbang. Ya, di ruang sidang di dunia, Anda mungkin ngerasa berdiri sendirian. Tapi ingat, niat di dalam hati Anda adalah saksi mutlak yang nggak akan pernah bisa diajak kompromi atau berbohong. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif, yang sebenarnya jadi roh dari semua obrolan kita hari ini. Amanah itu berat banget, dan sistem hukum kita, jujur aja, masih jauh dari kata sempurna. Tapi ya kita nggak bisa dong berhenti bergerak atau takut ngambil keputusan, berinovasi cuma gara-gara ketidakpastian ini. Jalanin tugas Anda dengan disiplin tata kelola yang luar biasa ketat, dan pastikan niatnya lurus. Karena pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi sekedar mampukah Anda ngeles dan lolos dari jerat hukum dunia. Pertanyaan sejatinya adalah, jika sistem hukum manusia bisa keliru menilai Anda, sudah siapkah bukti pertanggungjawaban Anda di hadapan Tuhan? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, tetap pegang teguh integritas Anda, dan sampai jumpa.